Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama, saya baca perikopnya dan Bapak Ibu akan mengikuti bersama-sama dengan saya ayat 16 sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ayat 16, dan ke-11 murid itu, kenapa 11? Karena Yudas sudah tidak ada. Yudas telah bunuh diri, telah gantung diri, sehingga murid-murid Yesus tinggal 11 orang. Maka ke-11 itu berangkat ke Galilea. Kenapa harus ke Galilea, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa saya akan mendahului kamu ke Galilea. Dan ini menggenapi seluruh perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang tidak hanya berkata-kata, hanya berucap saja, pintar ngomong, pintar berkata-kata. Tetapi dia adalah pribadi yang selalu menempati apa yang ia ucapkan. Lalu Yesus berkata, mereka pergi ke suatu bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus di Galilea itu ya. Ayat 17 dikatakan begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus? Yaitu murid-muridnya. Tetapi ayat berikutnya dikatakan bahwa beberapa orang di antara mereka ragu-ragu. Nah ini, ragu-ragu. Sudah ikut Yesus, sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah Yesus menampakkan diri kepada mereka berulang-ulang. Tetapi ketika mereka sampai di Galilea, di sebuah bukit, mereka mengalami keraguan-raguan ketika mereka berjumpa dengan Yesus di sana. Nah, apa yang terjadi? Ayat 18 kita lihat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Kepadaku, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini dua tempat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus melihat murid-muridnya sedang ada dalam keraguan-raguan, sebagian dari murid-muridnya sedang ada di dalam keraguan-raguan, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Nah, ia meneguhkan mereka, ia memberikan jaminan kepastian kepada mereka bahwa yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi adalah Yesus sendiri. Kita lihat di sini, seluruh para tokoh-tokoh di Alkitab, para nabi, para rasul, atau pemuka-pemuka agama yang lain, tidak ada yang mengklaim dirinya, saya berkuasa di surga, saya berkuasa di bumi. Tidak ada. Ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena memang dia adalah Tuhan sendiri. Siapa yang berkata saya berkuasa di surga? Ada? Tidak ada. Selain daripada Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Tuhan berkuasa di sorga dan dia juga berkuasa di bumi. Kalau kita memahami kalimat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena yang berkuasa di sorga dan di bumi ini Tuhan.
Lalu apa yang kita takutkan lagi? Hari ini kita lihat banyak orang takut. Banyak orang gelisah. Tapi kalau kita memahami kalimat ini, Tuhan yang berkuasa di bumi bukan virus corona. Tuhan yang berkuasa di bumi bukan setan. Tuhan yang berkuasa di bumi bukan manusia. Tuhan yang berkuasa di bumi bukan orang-orang tertentu. Tuhan bilang, saya berkuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi. Dia adalah Raja di dalam Yesaya ya. Di atas segala raja yang ada di bumi. Jadi kalau kita paham kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan tenang menjalani hidup kita. Kita akan bersukacita. Tapi kenapa kadang-kadang kita ragu-ragu, kita bimbang, kita gelisah, seakan-akan yang datang dari luar itu lebih besar dari kuasanya dibanding dengan Tuhan sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan tidak boleh dibandingi dengan apapun yang ada kuasa di dalam dunia ini. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat di sini apa yang pernah disampaikan oleh Yesus pasti ia akan genapi. Setelah ia meneguhkan mereka, setelah ia memberikan pengharapan kepada mereka, setelah ia berjanji kepada mereka bahwa saya telah diberikan segala kuasa, baru ia memberikan satu mandat penting bagi murid-muridnya. Ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini, jadikan semua bangsa muridku. Kata kunci di sini adalah semua bangsa. Bukan hanya daerah tertentu, bukan hanya golongan tertentu, bukan hanya lingkungan tertentu. Tapi target goalnya adalah semua bangsa. Seluruh bangsa harus menjadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini mandat penginjilan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang percaya. Apa itu mandat penginjilan? Mandat penginjilan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang Kristen yang dipanggil memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita orang Kristen? Tidak ada yang jawab. Kita orang Kristen? Amin. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, orang-orang Kristen yang dipanggil untuk memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, nah saudara, Tuhan memberikan satu mandat, yaitu mandat penginjilan. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Ketika saya membaca ini, saya bertanya begini, apakah Tuhan tidak sanggup untuk memberitakan Injil? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membuat orang semua ini bertobat dan percaya kepadanya? Sanggup. Tanpa pertolongan dan tanpa bantuan kita pun sanggup. Tetapi apa masalahnya? Di sini kita setelah menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang, status kita di hadapan Tuhan itu adalah sebagai anak-anak Allah. Amin. Sebagai anak-anak Allah, sebagai Bapa kita adalah Tuhan. Sudah sepatutnya ia memberikan satu tugas kepada anak-anak, yaitu memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai Bapa tentu pernah memberikan tugas kepada anak-anak, benar ya? Dan begitu juga Bapa kita memberikan tugas kepada kita. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Karena status kita bukan musuh, tetapi status kita adalah anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, kita wajib ikut serta untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Bapa kita. Amin. Dan kalau kita pahami ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, maka tugas ini dengan sukacita kita laksanakan. Dengan sukacita kita akan lakukan. Sebenarnya fokus tujuan utama manusia, tujuan utama orang Kristen itu yaitu memberitakan Injil.
menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tetapi sekarang kenapa hal ini sudah menjadi tidak lagi yang utama di dalam kehidupan orang Kristen, terutama di dalam gereja? Karena sudah digeser. Yang utama itu sudah menjadi nomor 2. Yang utama itu sudah menjadi nomor 3. Yang utama itu sudah tidak lagi, sudah dikesampingkan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat, sesungguhnya kita harus menjadikan ini hal yang utama dalam kehidupan kita, yaitu memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Kita perhatikan apa yang kita bicarakan ketika kita bertemu dengan orang lain. Gosip atau berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita gelisah, atau cerita-cerita yang omong kosong dan lain sebagainya. Daripada kita cerita itu Bapak Ibu Saudara, mari kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih jalan keselamatan dan hidup. Satu kali saya pernah bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh beribadah, bukan orang Kristen. Tapi ya sungguh-sungguh beribadah, saya perhatikan. Sungguh-sungguh beribadah. Pagi-pagi, siang dan semua. Dia sungguh-sungguh beribadah. Satu ketika saya tanya dia, Bapak kira-kira nanti kalau meninggal masuk surga kah atau masuk neraka? Dia bilang, aduh Pak, saya ragu-ragu, belum pasti. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi target yang Yesus lakukan dan Yesus sampaikan di sini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah setelah dijadikan dan dibaptis, dimuridkan, dibaptiskan dalam nama Allah dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi murid Kristus. Menjadi pemberitaan firman Tuhan, tidak harus menjadi pendeta. Tidak harus menjadi hamba Tuhan. Yang terpenting kita relakan hati kita mau menjadi murid Kristus untuk memuridkan banyak orang. Itu sebabnya mari kita pahami ini baik-baik. Karena tujuan Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya bekerja untuk memuaskan seluruh keinginan kita. Tetapi kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk memberitakan kabar kesukaan itu bagi seluruh dunia. Karena itu tugas kita. Di ayatnya ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang kita ajarkan? Setelah kita muridkan mereka, maka kita mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam Alkitab. Kenapa? Karena sekalipun orang penuh dengan pengetahuan-pengetahuan dunia, kalau pikiran dan hatinya tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, maka ia menjadi calon-calon penjahat terhebat di dalam dunia. Kita lihat sekarang orang-orang penjahat terhebat bukan orang bodoh, orang tidak berpendidikan. Tapi kenapa mereka melakukan kejahatan, menipu banyak orang, pura-pura bilang ini dari satu perusahaan begini. Karena hati mereka belum dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat berikut ini dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mungkin engkau berkata, saya takut Tuhan. Saya belum siap Tuhan. Saya ragu-ragu Tuhan. Mau menjadi muridmu dan memuridkan banyak orang. Saya belum fasik untuk berkata-kata seperti saya. Apa yang harus saya katakan? Yesus bilang, relakan hatimu, jadi muridku, maka aku akan mengajarkan kepadamu apa yang kamu katakan. Intinya kita harus mempunyai kerelaan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman Bapak Ibu Saudara, bukan hanya 1 minggu, 2 minggu. Tetapi penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya. Sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan untuk kita renungkan dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Maukah engkau melakukannya? Mari kita jawab kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.